Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Mas di channel membahas tentang akhir zaman. Baik lur, tentang video yang kemarin tempat kejoliman ya, orang penuh dengan kemunafikan, kezaliman, terutama yang keburukan di dalam hati mereka, seperti itu loh. Karena beliau ini menilai itu dengan hati, bukan mengutamakan perbuatan, tapi hatinya. Ya kan? Jika beliau merasakan hati itu, hati mereka itu rasanya lebih dalam yang beliau rasakan loh. Nggak sama dengan perbuatan mereka atau tingkah, ya kan? Tapi yang paling terasa bagi beliau itu adalah hatinya, seperti itu loh. Hati mereka yang berkata atau bagaimana ya, kan beliau kan bisa merasakan apa yang ada di benak mereka, seperti itu. Beliau merasakan hati mereka masing-masing itu loh. Allahu a'lam, ya kan. Ya, keistimewaan beliau yang diberikan oleh Allah bisa merasakan atau mendengar hati mereka. Itu loh yang paling berat dirasakan oleh seseorang yang dikaruniai oleh Allah sesuatu yang bisa melihat bisa mendengar kata hati, itu paling berat, seperti itu. Berbeda dengan tingkah laku. Kalau dengan hati langsung kontak, ya kan? Karena ini yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu, seperti itu loh. Kalau wa'lam, ya kan? Ini yang ciri-cirinya, insya Allah beliau itu berada di tempat seperti itu. Salah satu, itu yang kemarin. Ini yang kedua, insya Allah yang kedua ini tempat di mana beliau itu terdapat banyak wali-wali, ya, wali yang terdahulu, entah wali yang pertama, wali songo, yang kedua, seperti itu loh. Tempat bermukim para wali yang entah itu yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, seperti itu. Karena terkadang kita tidak mengetahui di satu tempat atau di kota apa ada seorang wali, tapi kita tidak tahu karena Allah lah yang tahu, ya kan. Bahkan wali ya, seorang wali yang tahu ya wali itu sendiri yang tahu, seperti itu. Kita kan tahu apa? Termasuk saya, tahunya apa, kan seperti itu lur. Oke, lanjut kembali lur. Tempatnya beliau, keberadaan beliau yang kita deteksi lah sama-sama, bukan deteksi, kita rasakan lah, atau kita perhatikan dari alam atau dari petunjuk-petunjuk yang banyak terdapat di alam ini, di istilahnya di tempat kita berada, gitu loh. Terus yang berikutnya adalah jika banyak terjadi sesuatu di daerah tertentu, banyak bencana, misalkan gempa bumi lah, gempa bumi ya, di mana-mana gempa bumi merata, hampir di seluruh Nusantara merasakan gempa itu, tapi satu daerah itu nggak merasakan, paling mungkin cuma lewat tok gitu tok, ya kan? Nah, itu bergerak lur, gempa itu bergerak, bukan hanya satu pusat, bergerak, dan gempa itu bergerak itu bergerak menuju tempat diamnya, seperti maksudnya tempat posnya lah, katakanlah seperti itu. Dia di situ lalu menggerakkan gempa, menggerakkan tanah itu, seperti itu. Itu berjalan gempa itu. Nah, ini salah satunya. Salah satunya adalah jika terjadi banyak gempa di daerah yang lain, tapi daerah itu nggak ada gempa, hanya sekedar lewat. Nah, insya Allah lah, menurut petunjuk-petunjuk, dijauhi dari bencana, disitulah tempat beliau. Catra Beningit. Sebenarnya yang banyak bisa lur kita pahami tentang pahami kehidupan lah, tentang kehidupan ini ya toh, tentang kehidupan di satu tempat ya toh. Entah itu terdapat banyak wali, juga bisa diartikan seperti itu, tempat kezoliman seperti itu, dan saya sebutkan itu tadi ya toh.
Itulah insya Allah nggak jauh dari situ. Beliau itu akan jauh dari tempat itu. Itu loh, Lur. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan semuanya, ciri-ciri yang sebutkan mungkin ada di tempat saudara-saudara, ya kan, siapa tahu, ya kan? Siapa tahu, ya kan? Kalau bisa ya ada di Pulau Jawa, Lur. Soalnya kalau gitu saya ke sana nggak jauh-jauh gitu loh. Kalau Pulau Jawa sih bisa saya naik motor ini ya toh. Itu harapan saya gitu loh. Jangan apa? Harapan saya mudah-mudahan tidak jauh dari Pulau Jawa gitu loh. Itu loh, Lur. Kalau nggak jauh kan enak, langsung pakai motor ada, insya Allah bisa, atau pakai kendaraan lain kan. Oke, Lur, setelah itu ciri-ciri atau tempat-tempat beliau berada, salah satu cirinya itu yang saya sebutkan dalam video ini gitu loh. Mudah-mudahan saja ya toh. Ada salah satu tempat di tempat Anda mungkin ada ciri-ciri seperti itu ya toh. Tempat kezoliman, di mana tempat itu banyak kemungkaran, kemunafikan terutama, dusta, kebanyakan berdusta, terus bencana-bencana yang lain terjadi, banyak bencana, tapi tempat daerah itu tidak pernah. Nah itu, mungkin saja ada lingkungan beliau di lingkungan situ. Allahu a'lam. Kita hanya membaca, dan saya hanya membaca tempat beliau ini seperti apa ya, karena yang disebutkan semua pada zaman waliullah ataupun para nabi seperti itu. Apalagi ini Imam Mahdi atau satu peninggi utusan, tapi bukan nabi ya, tapi ini utusan Allah, bukan nabi dan rasul, tapi ini utusan Allah seperti itu, diutus oleh Allah, karena ini adalah yang terakhir ya. Dalam video saya sebelumnya, saya pilih sang penghakim, benar, insya Allah seperti itu. Nggak ada toleransi nanti. Jika beliau muncul nggak ada toleransi, langsung wis dihukum seperti itu, Lur. Nggak ada pengampunan atau apa-apa. Mungkin juga ada, tapi terlihat dari kesalahan. Tapi itu tadi, tapi memang masalah agama, insya Allah ya itu, Lur, langsung dihukum. Kalau hal-hal masalah lain, insya Allah ada mungkin keringanan, pengampunan. Ya apa kata nanti lah, ya kan? Karena beliau ini Mahmadi jika menghukum seseorang atau melakukan tindakan, beliau ini selalu minta petunjuk terlebih dahulu kepada Allah. Jadi nggak tersak-lusu, ya kan? Oke, Lur, lanjut kembali. Ini sudah sampai Surabaya. Hampir seminggu lebih lah saya nggak bikin video, Lur. Bikin video ya cuman kemarin terus hari ini, karena yang dari stok dari Malang itu saya bikin video itu sampai 10 lebih. Jadi nyampe di sini ya nganggur, nggak bikin konten ya hari ini, mulai kemarin lah. Semoga hari ini kita selalu diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala macam bencana, dari malapetaka saudaraku semuanya, karena ini sudah menjelang bulan-bulan lah, tinggal menunggu bulan, karena para alim ulama atau apa ya kan, banyak yang menunggu di tahun 2024 ini gitu loh. Ulama-ulama ini sudah menunggu, bahkan hari spiritual manapun menunggu tahun 2024 gitu loh. Kita tunggu saja, semoga kita istilahnya kita bisa menjumpai zaman itu, dan bersama kita berjuang dengan beliau. Siapa tahu lah nanti kita bisa ketemu. Nanti saya kenalkan, ini saya mau bikin channel lah, itu loh. Terus sampai juga ngomong ini yang komentar ini, nah itu loh, mudah-mudahan ya kan. Aduh, sebenarnya banyak sekali yang saya sampaikan, tapi dalam video ya hanya beberapa menit, atau karena
jarang-jarang lah sekarang orang yang orang yang mau mendengar seperti itu tentang cerita atau kisah beliau ini, ya seperti itu Lur. Oke Lur, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita jumpa kembali. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mau dimaafkan semuanya saudaraku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.